Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin perkenalkan, nama saya Tituriana Sari. Saya mengajar di MI Khairul Ummah Cikarang Selatan. NIM saya 41240199100640, PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta batch 1. Dalam video ini saya akan membawakan materi tentang fiksi prosa lama, yaitu fabel, cerita binatang dengan pendekatan differentiation based learning atau DBL. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya, bukunya dikeluarkan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Silakan ketua kelasnya, Taki. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Taki. Semoga hari ini kita diberi ilmu dan pemahaman oleh Allah. Amin. Sebelum kita belajar, masuk ke pembelajaran, kita nyanyi dulu. Untuk hari ini nyanyi lagu wajib Halo Halo Bandung. Siap semua? Ya. Berdiri semuanya supaya semangat. Begitu juga berdiri. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung supaya hari ini kita semangat belajar semua. Ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Semangat dong tangannya. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, udah. Sekarang udah. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sekarang kita mau mulai pembelajaran, tapi Bu Titu lihat kok ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Siapa yang nggak masuk hari ini? Rehan sama Iksan Bu. Kemana Rehan sama Iksan? Sakit. Oh, oke, Rehan sama Iksan sakit. Ya, dibuka buku bahasa Indonesianya halaman 99. Di buku halaman 99, siapa nama tulisnya? Ya, minggu lalu, 2 hari lalu kita udah belajar tentang puisi dan prosa yang masuk ke bagian cerita fiksi. Nah, puisi, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan puisi? Bintang? Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata Herman J. Walio satu. Sebagaimana jenis karya sastra yang lain, puisi juga memiliki unsur pembangun, unsur intrinsik. Puisi adalah sebagai berikut. Oke, jadi puisi itu biasanya ada iramanya. Dia mengikuti iramanya. Nah, itu puisi udah kita pelajari yang kemarin ya. Kita juga udah mencoba membuat puisi. Semoga ntar kelak ada puisi-puisi yang dihasilkan oleh kalian. Nah, yang kita masuk ke bab selanjutnya adalah tentang prosa.
Prosa ini ada di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 106. Prosa, ada yang tahu apa prosa? Prosa ini sedikit berbeda dengan puisi. Ada yang tahu apa bedanya puisi dan prosa? Kalau prosa dia tidak ada iramanya, dia lebih bebas, ya. Dan prosa coba dilihat, di situ ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama termasuk salah satunya ini yang mau begitu jelaskan, yaitu fabel. Coba ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan fabel, Aira? Ya, betul. Fabel adalah cerita yang tokoh di dalamnya adalah hewan. Sekarang Bu Titu mau nanya dong. Hewan kesukaan kalian apa? Boleh yang lain apa? Binatang kesukaan kalian? Monyet katanya. Bilqis binatang kesukaannya monyet. Dari tadi kita udah ada beberapa literasi ya. Anak-anak udah Bu Titu kasih tugas untuk membaca kan buku tentang kisah-kisah binatang. Ini ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menuliskan kisah-kisah tentang binatang dan memasukkan binatang ke dalam Al-Quran. Salah satu contohnya ada kuda kesayangannya Rasulullah, ada anjing di Al-Kahfi, ada apa lagi? Laba-laba yang melindungi Nabi Muhammad ketika masuk ke Gua Sur. Laba-laba ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat sarangnya sehingga menipu para pengejar Rasulullah ketika akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Disangkanya Nabi Muhammad tidak mungkin masuk ke dalam gua yang masih ada laba-labanya. Itu termasuk salah satu tapi kalau itu bukan fabel. Kita mau sekarang masuk ke fabel, yaitu prosa lama tentang kisah kancil dan buaya. Ada yang udah pernah dengar cerita tentang kancil dan buaya? Ya? Oke. Nah, sekarang Bu Titu mau mengadakan sedikit kuis untuk Bu Titu ingin tahu bagaimana gaya belajar kalian, ya? Karena Bu Titu pengen tahu nanti anak-anak yang gaya belajarnya ada 3 macam, ada yang gaya belajarnya dengan visual, auditori, dan kinestetik, ya. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok untuk visual dan auditori. Nanti tugasnya juga berbeda, ya. Oke, sekarang silahkan Bu Titu mau bikin tes. Kalian boleh jawab soal ini, siapkan kertasnya. Kita adakan diagnostik awal untuk melihat gaya belajar kalian. Nanti kalian jawab secara singkat dan Bu Titu nanti akan melihat gaya belajar kalian seperti apa. Ya, sekarang coba kalian tes semua. Nanti ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan, dijawab secara cepat dan singkat. Gak usah pakai mikir ya, karena ini untuk melihat bagaimana gaya belajar dan minat kalian, ya. Bu Titu kasih waktunya nggak lama, 1 soal 1 menit. Jadi 5 soal 5 menit, Bu Titu nanti melihat jawaban-jawaban kalian dan kita akan tahu apa gaya belajar kalian. Oke? Sekarang silakan siap semua kertasnya dan pensilnya. Ya, soalnya ada di sini, boleh dilihat ya. Oke, duduk senyaman mungkin. Ya, silakan dijawab. Nanti ada 5 soal ya. Jawab aja. Ya, nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Ya. Udah semua? Ya, dikumpulkan semuanya ya.
Bu Tito mau cek dulu. Ya. Oke, berdasarkan hasil tadi, Taki, Fatih, Bilkis, Nazila, dan Gina. Begitu bacakan ya, nanti duduknya terpisah. Anak-anak yang di sini yang membaca atau visual, yang di sini yang auditori. Ya, sekarang begitu bacakan hasilnya. Ya, silahkan Aisyah pindah ke sini. Siapa namanya? Fatih pindah ke sana. Begitu bagi kelompoknya ya, berdasarkan hasil yang tadi. Nazila tukar dengan Bintang. Asyam tukar dengan Aira. Faros tukar dengan Yasmin. Oke? Selanjutnya, yang kelompok 1, nanti Bu Tito kasih tugas kalian untuk membaca teks asli dari Kancil dan Buaya. Berarti kalian tadi hasil Bu Tito tes diagnostik awalnya kalian membaca tentang, tolong dibacain ke belakang, dibagiin ke belakang ya. Bagiin ke belakang apa-apa. Ya, ini dibaca, ada cerita fabel versi teks aslinya. Dibaca oleh anak-anak yang gaya belajarnya visual. Nah, anak-anak yang di sini coba Bu Tito mau setelkan film tentang Kancil dan Buaya. Nanti di situ ada gambarnya, kalian lihat semua ya. Kita lihat. Untuk yang anak-anak di sini tetap dibaca ya. Boleh sambil diambil, dicatat sama kalian. Kalau ada yang harus diperhatikan apa? Tokoh, latar, dan amanatnya. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Ingat Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi Kancil. Selamat pagi berang-berang. Jalan-jalan Kancil. Kalian mau baca, kalian mau baca. Hari ini udara Pensilnya segar. dipegang. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat Kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, Kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya. Ya, diperhatikan semua di sini. Lihat.
Apa yang dilakukan Kancil? Jejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Dah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, tekanlah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya Dan Kancil melompati buaya satu persatu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudku, ia menjadikan kita sebagai tempat penyeberangan. Udah kita lihat tadi tentang Kancil dan buaya ini. Nah sekarang Bu Titu mau kalian yang kelompok ini tadi udah membaca ya, udah membaca, dan kelompok sini boleh bertiga satu kelompok sejajar untuk membuat salah satu karya berikut. Yang pertama, yang kelompok sini membuat mind map. Yang di sini boleh digambar sesuai dengan tadi yang kalian lihat, digambar cerita tentang Kancil dan buayanya, dan boleh dikumpulkan ke Bu Titu dalam bentuk kartun, atau kalau kalian udah bisa menangkap ceritanya, boleh diceritakan di depan berdasarkan tadi film yang kalian tonton, ya. Oke, Bu Titu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya sekarang, silakan. Ya, udah selesai semua? Sekarang Bu Titu mau tanya tadi setelah kalian membaca, yang kelompok sini membaca dan kelompok sini tadi udah menyaksikan film Kancil dan Buaya dan melihat kartunnya, kartun Kancil dan Buaya. Sekarang Bu Titu mau nanya, tadi ada tokoh, ada latar belakang, dan ada amanat yang disampaikan dari fabel yang tadi kalian baca dan kalian tonton, ya. Sekarang Bu Titu mau nanya, salah satunya yang bisa untuk presentasi ke depan, siapa? Ya, boleh Aisyah maju ke depan. Dekat-dekat sama Bu Titu. Ya, Aisyah tadi sudah membaca kisah Kancil dan Buaya. Silahkan presentasikan ke teman-temannya yang kencang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang cerita Kancil dan Buaya. Jadi pada suatu hari, seekor kancil berjalan di tepi sungai. Ia sangat merasa haus dan ingin menyeberang untuk meminum air di seberang sungai. Namun, sungai itu dipenuhi oleh buaya yang lapar. Kancil yang cerdik memiliki ide. Ia berkata, "Hai buaya, aku membawa kabar dari Raja Hutan. Ia ingin memberi daging kepada semua buaya, tapi aku harus menghitung dulu berapa jumlah kalian." Para buaya yang serakah segera berbaris di sungai. Kancil melompat di atas punggung buaya satu persatu sambil menghitung. Ia tertawa dan berkata, "Terima kasih buaya, aku tidak membawa daging, hanya ingin menyeberang." Para buaya marah, tetapi mereka sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Kancil yang cerdik. Unsur dari fabel tersebut, tokohnya Kancil yang cerdik. Oke, tokohnya Kancil yang cerdik. Dan buaya yang serakah. Buaya yang serakah. Latar belakangnya, Sungai di hutan, ya. amanatnya, gunakanlah kecerdikan untuk mengatasi bahaya, tapi jangan menipu dengan niat jahat. Oke, boleh nggak menipu? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian sedang dalam keadaan kepepet dan kalian melihat buaya, tadi seperti tadi buaya itu niatnya jelek, ya. Kancil niatnya ingin menyeberang. Kalau tadi ditonton di video sini, kancil itu binatang yang baik apa enggak? Ya, sekarang kelompok yang sebelah sini silakan maju ke depan. Ada yang udah selesai tadi? Ya, silakan. Kanaya, begitu mau lihat hasil kartunnya. Maju ke depan. Kanaya membuat kartun Kancil dan Buaya. Coba begitu lihat. Oke. Kanaya membuat kartun dan buaya. Ya, ini ada urutan ceritanya berdasarkan versinya Kanaya. Ya, sekarang coba kelompoknya Kanaya, siapa namanya? Salwa maju ke depan. Ya, tadi berdasarkan video yang ditonton oleh Salwa dan teman-temannya di kelompok 2 ini,
kita mau lihat bagaimana kesimpulannya kelompok 2 tentang tokoh, latar belakang, dan amanat yang disampaikan dari cerita fabel Kancil dan Buaya ini. Ya, silakan. Salwa. Yang pertama, Kancil haus dan ingin menyeberang sungai, tapi sungai penuh buaya. Ya, betul. Betul kan tadi dari gambarnya? Ya. Kedua, Kancil punya ide. Dia bilang pada buaya bahwa raja hutan ingin memberi daging. Ketiga, buaya senang dan berbaris di sungai agar dihitung. Ya. Keempat, Kancil melompat di atas buaya satu persatu. Kelima, sampai di seberang, Kancil berkata, "Terima kasih, aku tidak bawa daging." Keenam, buaya marah, tapi Kancil sudah selamat. Amanatnya, jadilah cerdik tetapi jangan suka menipu orang lain. Ya, oke. Tadi tokohnya siapa, Salwa? Kancil dan buaya. Oke. Latar belakangnya ada di mana? Sungai. Ya, di sungai, di dalam hutan. Ya. Terima kasih, Salwa. Tadi udah diwakili oleh Aisyah untuk kelompok yang membaca fabel aslinya, dan kelompok 2 yang tadi menonton kartun tentang Kancil dan Buaya. Sekarang kalian boleh untuk tugasnya hari ini menulis ringkasan semuanya, menulis ringkasan tentang kisah tadi berdasarkan yang kalian baca dan yang kalian tonton. Tadi udah dipresentasikan 2 oleh Aisyah dan oleh Salwa. Sekarang kalian semua membuat ringkasan tentang kisah fabel dan buaya. Ya, Kanaya kenapa? Oke, kalau kalian tidak bisa menuliskan dalam bentuk cerita, kalian boleh menggambarkannya saja. Digambarkan, ringkasannya itu dalam bentuk gambar seperti gambar kartun. Boleh ya? Misalnya kelompoknya Kanaya mau menggambar kartun, boleh silakan bersama dengan Salwa dan Fatih ya. Di situ harus memuat apa? Tokoh, latar belakang, dan amanat cerita yang disampaikan ya. Udah semua? Ya, sekarang dikumpulkan semua. Tugasnya dikumpulkan semua. Ya. Udah dikumpulin. Banyak amat kamu teh. Ya, dikumpulkan semuanya. Udah? Alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai. Bu Titu nanti mau cek bagaimana hasil kesimpulan kalian, ringkasan kalian. Dan tadi udah dipresentasikan oleh Aisyah. Sekarang terakhir sebelum Bu Titu tutup pembelajaran hari ini, Bu Titu mau nanya dong. Menurut kalian boleh nggak sih orang seperti Kancil itu memanfaatkan orang lain karena dia ingin menyeberang ke ujung sungai? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dijawab. Ini mah beneran. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Terus kalau kalian sebagai Kancil, kalian ingin menyeberang sungai, apa yang kalian lakukan? Kalau yang namanya Kancil, dia meminta tolong buaya dengan ngebohongin buaya. Kancil butuh banget untuk nyebrang ke seberang sungai. Ini beneran mikir kalian ya. Apa yang akan kalian lakukan untuk bisa menyeberang sungai tanpa menipu? Kasih buaya daging, habis itu minta tolong buat nyebrang. Boleh, itu benerannya, gak usah nipu. Tapi Kancilnya punya daging enggak? Punya daging dia sendiri. Daging dia sendiri. Berarti dia mengorbankan badannya dia dong. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Bagaimana caranya menyeberang tanpa menipu, tanpa membohongi? Bikin jembatan. Itu tadi dia memakai jembatan dari badannya buaya, ya. Bikin jembatan. Gimana caranya bikin jembatan? Pakai kayu. Pakai kayu, tapi dia sendirian dan pengen cepet-cepet. Pakai bantuan. Pakai yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Berenang, benar. Buaya, Kancil bisa berenang sebenarnya. Cuman lihat kondisi sungainya ya, bagaimana kondisi sungainya. Ada yang lain dari sini yang tadi nonton? Bagaimana caranya Kancil bisa nyebrang ke ujung sungai tanpa menipu buaya?
Karena boleh begitu sampaikan nggak? Ini kalian catat ya. Ini adalah pesan dari cerita fabel dan buaya. Jadi kita kan sering mendengar kalau kancil itu cerdik dan dia biasanya menipu binatang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun di cerita itu diceritakan kalau kancil itu sebenarnya binatang yang baik dan cerdik. Cuman baik dan cerdik aja tidak cukup ya. Kita harus baik dan lebih baik lagi. Kalau misalnya dengan cara lain kancil itu bisa menyeberang tanpa menipu buaya, itu jauh lebih baik lagi. Ya, Bu itu mau pesan, walaupun kalian tahu cerita kancil dan buaya ini dia hewan yang cerdik, tapi kalian jangan menipu orang lain untuk mencapai tujuan kalian. Ya, oke? Kancil binatang yang cerdik, dia sering menolong, boleh ditiru. Tapi untuk mencapai tujuan, jangan menipu orang lain. Ya? Nah, sekarang Bu Titu terakhir mau tanya dong untuk refleksi singkatnya. Ada yang kalian bisa ceritakan ke Bu Titu apa pelajaran yang didapatkan hari ini? Silahkan Bintang. Yang kencang suaranya. Saya nggak boleh menipu orang lain untuk mencapai tujuan kita sendiri. Oke, bagus. Zahra, yang kencang suaranya Zahra. Ya, yang tadi. Oke, itu juga poin yang penting. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Walaupun kelihatannya orang lain itu baik, ya. Walaupun kelihatannya kancil itu lucu, dia menjanjikan segala sesuatu. Jangan mudah tertipu dan jangan juga menipu orang lain, ya. Itu amanatnya kelasnya. Kita pimpin doa hari ini. Istighfar 3 kali, baca kafaratul majelis. Ya. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.